Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi kita bersama dalam ibadah tengah minggu ini. Sebelum kita belajar banyak kebenaran firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, firman yang benar-benar, firman yang hidup dan menuntun kami. Bapa, kami siap menerima kebenaran daripada Engkau. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, biar apa yang menjadi isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, dan kami pun merespon apa yang sudah Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal kita pahami bersama, bahwa hidup ini berharga. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Sadarkah kita, hidup ini hanya menumpang di dunia ini. Hidup kita orang yang percaya sesungguhnya adalah di langit baru dan bumi yang baru. Kita ada semua karena anugerah Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita orang yang percaya pasti pernah mengecap kasih setia Tuhan, keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Ibrani 12 ayat 16 sampai 18 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengakui sebagai anak Tuhan dan hendak menjadi anak yang sah dan diakui oleh Bapa, ikutilah keteladanan Yesus. Ia taat sampai mati di kayu salibnya dengan rela memberikan nyawanya untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa keselamatan tidak diperoleh secara cuma-cuma. Tidak gratisan Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti itu. Melainkan keselamatan kita sendiri pribadi yang mengerjakannya. Alkitab mengatakan di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 12 ayat 12 sampai 13 ini mengandung atau ada suatu rahasia yang harus kita pahami dan harus benar-benar kita analisa. Apa maksud Filipi 12 sampai 13 ini? Rahasianya adalah taat Bapak Ibu Saudara. Taat. Taat ini merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Nah, untuk meresponi dan melakukannya
firman dari Filipi 12 ayat 12 sampai 13 ini Bapak Ibu Saudara. Tentunya secara manusia daging kita mengelak atau menolak kebenaran ini. Karena kedagingan kita ini, manusia ini sangat berakar, ada kodrat dosa yang memang harus benar-benar kita menggali bagian mana yang ketaatan mana yang masih belum. Memang secara kehidupan keagamaan pada umumnya kita sudah melakukannya. Kalau tingkatan dewasa rohani. Ketaatan ini Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara resapi dan Bapak Ibu renungkan. Saya sendiri pribadi akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu juga duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, saya bertanya, bagian mana ketaatan yang belum saya lakukan ini Tuhan? Sikapkan ini Tuhan. Saya cek satu-satu. Ketaatan saya, hal memberi, hal mengasihi, hal mengampuni. Bagian mana? Banyak hal. Pada waktu itu terasa, ada yang belum lepas. Ada satu, saya tahu apa ini Tuhan. Saya terus bertanya. Serasa hidup saya ini, saking saya membenahi hidup saya, sampai rasa-rasa waktu-waktu hari-hari hidup saya itu rasanya selalu dalam pengawasan Tuhan. Saya takut karena ketidaktaatan ini mendatangkan ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagi saya, ada sesuatu yang tidak menghasilkan buah di dalam diri saya. Terus Tuhan, kemana saya ini mendapat jawaban? Nah itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di dalam suatu pelayanan, ketaatan akan pemimpin itu sangat harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berbicara dan saya bertemu dengan gembala saya berkonsultasi. Apa yang saya rasakan ini yang belum saya lakukan? Ketaatan yang mana Tuhan? Memang saya menjalani ketaatan ini tidaklah instan dan perlu proses Bapak Ibu Saudara. Satu persatu Tuhan didik, Tuhan ajar saya. Tapi satu ketika saya mengalami yang namanya stagnan dalam pelayanan saya, dalam kehidupan rohani saya bertanya dengan gembala. Terus saya konsultasi dan di situ saya mendapatkan jawaban. Ini yang harus kamu lakukan. Saya diingatkan lagi komitmen saya di hadapan Tuhan. Saya pernah dulu awal-awal pelayanan, saya pernah janji dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau jadi bendaharanya Tuhan. Dalam akhir belakangan ini, saya tuh seperti lalai. Apa yang menjadi tugas saya, apa yang sudah dipercayakan Tuhan waktu itu. Baru-baru ini saya dibukakan Tuhan, inilah kalau kamu bertumbuh, kalau mau kau lebih dewasa lagi pengenalan akan kebenaran, harus ada harga yang dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Apa itu? Aku siap Tuhan. Ini sekarang saya dibukakan. Ya benar, pelayanan ini membutuhkan yang namanya bendahara, butuh keuangan,
Ya Tuhan, saya mau Tuhan. Bagaimanapun caranya saya mau. Ketika saya berbicara dengan gembala saya, hikmatnya ada di gembala saya. Wah, ini tuh semua terbuka. Pelayanan ini memang membutuhkan orang-orang yang memang ketulusan hati mau ambil bagian, memikul beban gembala. Iya Tuhan, saya mau. Nah, ketika saya mau belajar taat ini, saya merasa ada gairah baru lagi. Yang selama ini yang saya dapatkan ada yang kurang, ada yang belum pas rasanya ini Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan maunya Tuhan. Iya Tuhan, setelah saya dibukakan oleh gembala, benar. Ketaatan bagian inilah, ya, setiap kita pasti berbeda-beda. Ada setiap dalam pelayanan itu ada pekerjaan yang memang ada bagian-bagiannya yang Tuhan Tuhan percayakan. Nah, kebetulan di pelayanan saya dipercayakan Tuhan kembali, diingatkan, diaktifkan Tuhan kembali. Ya benar, ini yang selama ini yang tidak saya lakukan, ketidaktaatan ini. Bapak Ibu Saudara, benar kalau kita tidak taat, kita tuh menjadi seperti kurang bisa menangkap apa maksud Tuhan, hati Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan. Nah, waktu saya belajar yang namanya menanggalkan keinginan daging, menanggalkan semua kenyamanan hidup saya. Seperti saya masih usia muda, itu masih banyak keinginan daging. Ya pengen namanya kumpul dengan teman-teman sesama teman. Saya kebetulan bekerja di satu instansi dan saya juga pengen seperti mereka. Tapi ketika saya berada di komunitas itu, saya tidak merasa, tidak ada rasa damai, ada sesuatu yang tidak berkenan. Nah, ya Tuhan, saya tahu bagaimana cara Tuhan menjaga, bagaimana cara Tuhan memelihara saya. Karena apa yang sudah dipercayakan Tuhan ini, orang yang dipercayakan Tuhan ini, dia tidak bisa seenaknya dengan hidup, suka-sukanya. Semua ada tatanannya kalau kita hidup di dalam ketaatan Tuhan. Tidak boleh sembarangan lagi. Berkata pun. Di akhir-akhir ini juga belajar menahan semua perkataan. Kadang-kadang kita ini mempunyai manusia lama yang namanya pengendalian diri, emosi. Ada suatu ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan hidup, macam-macam lah. Nah, disitulah kita membuktikan bagaimana keteladanan Yesus itu, bagaimana pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita. Buah dari pelayanan, buah dari kita mengikuti keteladanan Yesus. Buah itu harus menghasilkan yang bisa dikecap, bisa dinikmati. Menjaga buah yang sudah kita peroleh, hasil dari ketaatan kita itu di hadapan Tuhan itu harusnya kita bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, dengan sikap hidup. Saya benar-benar akhir ini takut sama sekali dengan Tuhan, takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya menyelidiki setiap jalan hidup, perkataan, perbuatan, sikap, semua selalu saya selidiki di hadapan Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh sudah benar-benar menyatakan bagaimana jalan menuju keselamatan.
bagaimana keteladanan dia. Itulah yang harus kita teladani. Bagaimana yang mungkin keteladanan Yesus selama ini yang banyak kita secara agama pada umumnya ya tidak kayak keteladanan yang pada umumnya itu mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau kita yang benar-benar hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup dalam pengaturan Tuhan, hidup dalam tatanannya Tuhan, tidak seperti itu, tidak bisa lagi, tidak bisa sembarangan lagi. Hendaklah kita tuh benar-benar Bapak Ibu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan teladani. Hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. 1 Petrus ayat 1, 15-16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada kata mustahil Bapak Ibu Saudara untuk hidup kudus. Kalau kita benar-benar mengasihi, benar-benar menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya Tuhan itu sendiri. Pasti kita mengalami. Itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang benar-benar menghidupi kehidupan Kristus. Kita adalah Kristus-Kristus kecil. Memang pada zaman seperti ini sangat mustahil menjadi yang menjalani namanya hidup kudus, di mana era globalisasi, era dunia milenial penuh dengan kecanggihan. Tapi kita sebagai orang yang banyak mengenal kebenaran, sebagai kita yang banyak menerima kebenaran, hendaklah kita hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di dalam angkatan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hidup ini benar-benar di hadapan Tuhan, kudus, suci, tak bercela, dan kita tidak boleh sembarangan dan tidak boleh sembrono. Kita harus memperhatikan hal-hal kecil, seperti apa yang saya alami. Saya ambil waktu doa di hadapan Tuhan, mengoreksi diri. Ada kerak-kerak yang masih belum bersih ini Tuhan. Kalau mau mencapai kesempurnaan, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, itu benar-benar sempurna, tidak ada cacat dan celah. Nah, mencapai hal ini itu sangat sulit. Saya tahu itu sangat sulit, butuh ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Apa itu? Setiap kita pasti Tuhan berbicara masing-masing secara pribadi. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, kalau benar-benar kita bersekutu dengan Allah, benar-benar mengerti, mengenal pribadinya, sehati sepikir dengan Bapa, pasti kita tahu. Kita jadi diperbaharui akal budi, pengertian, hikmatnya. Saya rasa itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau taat, sebanyak dibukakan kebenaran-kebenaran, hikmat-hikmat yang belum selama ini. Siapa sih saya? Siapa sih dulu saya? Tapi saya mau berubah dengan kebenaran, dengan apa yang sudah saya terima berkat ketaatan saya dengan Tuhan. Walaupun nilainya di hadapan Tuhan itu masih belum. Senantiasa saya sudah
menerima berkat yang benar-benar berkat, bukan secara materi, namun pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir, kebenaran yang benar-benar bisa membedakan mana benar kebenaran yang murni, mana kebenaran yang membinasakan, kebenaran yang palsu. Saya sungguh berbahagia Bapak Ibu Saudara hidup di dalam pemeliharaan, dalam hadirat Tuhan. Itu sungguh indah. Sungguh kita hidup di dalam pemeliharaan, mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Hendaklah kita sadar. Ayo kita koreksi diri kita. Bagian mana yang kita belum taat, apalagi Tuhan, kita lakukan. Kita berlomba. Saya berlomba. Walaupun banyak kekurangan. Saya mau terus berlari Tuhan. Apalagi Tuhan, apalagi saya siap Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidupku ini? Apa yang harus aku lakukan? Karena aku sudah memberi diri. Kita sudah memberi diri sepenuhnya. Kita adalah hamba. Kalau hamba, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan, kita harus siap. Saya belajar itu. Kita harus siap. Karena kita hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak terang. Anak-anak yang memancarkan keteladanan Yesus. Mari kita bertumbuh bersama-sama, mengenal lebih lagi pengenalan kebenaran yang benar-benar dengan konteks Alkitabiah dan menghasilkan buah bagi sesama kita di langit hidup dan ladang hidup sesama kita. Jangan kita sudah banyak menerima kebenaran, kita egois. Hanya untuk diri kita sendiri kita tidak mau berbagi. Kita tidak mau mempraktekkan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan, apa yang sudah kita kecap kebaikan itu. Mari kita sadar Bapak Ibu Saudara, waktu hidup kita singkat, ini adalah kesempatan. Sering kita mendengar pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Benar Bapak Ibu Saudara, kita harus memperkarakan kemana kita pulang. Apa yang sudah kita kerjakan di bumi ini, apa yang sudah Tuhan percayakan, apakah kita melakukannya dengan benar? Apakah kita melakukannya dengan kesucian? Apakah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan? Nanti ketika kita pulang, kita akan menerima penghakiman di sana. Dan kita akan ditanya, mana buah pelayananmu? Mana buah dari kebenaran yang sudah kuberikan kepadamu? Sudahkah engkau melakukannya? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar takut dan gentar. Kita benar-benar takut, benar-benar memahami, menghayati apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Lukas 12 ayat 48 mengatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ngeri firman ini Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sudah banyak
kebenaran, sudah banyak mengecap kebaikan Tuhan. Lukas 12 ayat 48 mengatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Kita adalah hamba, saudara. Hamba ini harus mengerti apa menjadi kehendak tuannya. Itu tadi, kita tidak punya hak atas hidup kita lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Bapak Ibu Saudara, kita banyak dituntut, banyak berbicara kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekaranglah saatnya kita bersama-sama memperkerjakan, melakukan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diajarkan Tuhan pada kita melalui kebenarannya pada kita hari ini. Mari kita camkan, mari kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Selamat melakukan dan mengerti kehendak dan maksud Bapa melalui sisa hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan, yang mengecap kebenaran-kebenaran daripada Engkau. Kiranya kebenaran ini Tuhan memampukan kami, menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah sementara. Kiranya firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Mampukan kami mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang terkasih kami, orang-orang dekat kami. Biar mereka memperoleh buah dari hidup kami, meneladani Engkau. Bahwa kami menyatakan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menuntun kami dalam menuju keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat dan firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin.